Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel again. Dan di vlog nursing hari Rabu kali ini, aku mau share ke kalian rangkaian informasi tentang berkarir di bidang keperawatan di Jerman. Vlog ini pastinya bermanfaat buat kalian yang ingin bekerja lebih dari sekedar sebagai perawat pelaksana di Jerman, ataupun kalian ingin mendalami bidang-bidang tertentu di bidang keperawatan di Jerman. Dan jenis karir di bidang keperawatan yang akan aku share untuk kalian ini didasari dengan pengalaman aku pribadi. Jadi aku bisa sedikit cerita nih gimana suka dukanya ketika menjalani peran tersebut. Dan informasi ini akan aku share dalam beberapa vlog. Jadi buat kalian yang tertarik dan penasaran, barangkali ada beberapa tugas ataupun karir yang pas untuk kalian, tongkrongin video nursing aku setiap hari Rabu. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di YouTube channel aku. Di sini aku akan share tentang nursing, traveling, dan life in Germany. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya dan pastinya subscribe supaya aku tambah semangat. Tugas yang pertama, Stationsleitung ataupun Wohnbereichsleitung. Kalau di rumah sakit sering disebut dengan Stationsleitung, sementara kalau di Pflegeheim disebutnya dengan Wohnbereichsleitung. Terus tugasnya apa-apa aja? Yang pertama, pastinya kita bertanggung jawab untuk kualitas keperawatan dari pasien ataupun bewoner yang kita rawat di ruangan ataupun di stasiun tempat kita bekerja. Selain itu, kita juga pastinya bertanggung jawab dengan hal-hal yang terkait dengan leadership ataupun personal Führung. Dalam arti kita membuat jadwal kerja perawat ataupun Dienstplan, mengatur jadwal cuti ataupun Urlaubsplanung, dan pastinya kita juga mengatur hal-hal yang terkait dengan personal, misalkan melakukan interview dengan karyawan baru ataupun memberikan evaluasi tentang kinerja perawat ataupun karyawan yang bekerja di tim kita. Selain itu, kita juga bertanggung jawab dengan hal-hal yang sifatnya organisasi di tempat ataupun di ruangan kita bekerja. Contohnya nih, mengatur sistem kerja dari tim kita, ataupun kita mengadakan tim meeting ataupun pertemuan dengan karyawan-karyawan lain untuk mengevaluasi apa-apa saja yang perlu diperbaiki di ruangan ataupun di Wohnbereich tempat tim kita bekerja. Selain itu, kita juga bertanggung jawab nih teman-teman untuk mengadakan pertemuan dengan pasien ataupun dengan Angehörigenya ataupun dengan keluarganya. Selain itu, kita juga bertanggung jawab dengan generasi muda yang sedang mengadakan praktikum ataupun magang di tempat kita bekerja, dan juga kita bertanggung jawab untuk para Azubi ataupun anak-anak yang sedang melakukan Ausbildung di bidang keperawatan di ruangan kita bekerja. Sebagai Wohnbereichsleitung ataupun Stationsleitung, pastinya kalian akan sering mengadakan pertemuan ataupun meeting dengan Wohnbereichsleitung ataupun Stationsleitung yang lainnya, atau bahkan dengan atasan kalian yaitu Pflegedienstleitung atau Pflegedirektion. Tapi bisa jadi nih kalian juga mengadakan pertemuan dengan tim-tim yang lainnya, contohnya dengan tim dokter ataupun dengan tim fisioterapi, atau bahkan dari tim dari luar, misalnya Wohnbeauftragte ataupun Wohnmanager. Wah, kalau dipikir-pikir memang lumayan banyak ya tugasnya. Terus apa sih syarat-syarat yang dibutuhkan kalau kita mau menjadi seorang Wohnbereichsleitung ataupun Stationsleitung? Pastinya dibutuhkan yang namanya Weiterbildung sebagai Teamleitung ataupun Stationsleitung ataupun sebagai Wohnbereichsleitung, dan Weiterbildung ini berisikan minimal 468 Unterrichtseinheit ataupun jam pelajaran. Dan untuk mengambil Weiterbildung tersebut, ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi. Syarat yang pertama, pastinya teman-teman memiliki Ausbildung sebagai Pflegefachkraft. Dan Ausbildung ini bisa dalam berbagai jenis, apakah kalian lulusan dari Altenpflege, ataupun Gesundheits- und Krankenpflege, ataupun Kinder- und Krankenpflege. Bahkan ini terbuka untuk teman-teman yang melakukan program Anerkennung dari Indonesia. Syarat yang kedua, teman-teman memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, yang ini penting nih untuk aku jelaskan. Jadi pengalaman kerja selama 2 tahun ini sangat diperlukan ketika teman-teman akan menjadi Wohnbereichsleitung ataupun menjadi Stationsleitung. Tetapi kalau teman-teman ingin mengambil Weiterbildungnya atau mengambil pelatihannya, boleh kok buat teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun. Terus
selama Weiterbildung ini kita belajarnya apa-apa aja sih? Jadi yang pertama pastinya kita belajar tentang Qualitätsmanagement atau Quality Management. Dan di sini kita juga belajar tentang leadership dan pastinya kita juga belajar tentang gimana caranya memimpin atau memanage tim kita yang ada di ruangan kita bekerja. Selain itu, kita pastinya belajar tentang beberapa sistem yang terkait dengan etik atau sosial dan juga hal-hal yang terkait dengan tema-tema medicine atau tema-tema kedokteran. Anyway, teman-teman, Weiterbildung sebagai Stationsleitung atau Wohnbereichsleitung ini bisa juga kalian tempuh dengan sistem Berufsbegleiten atau sambil kerja, sambil sekolah. Dan biasanya Weiterbildung ini membutuhkan waktu sekitar 1 tahun hingga 1,5 tahun. Dan harganya ini bervariasi teman-teman, tergantung apakah kalian melakukannya secara presence atau secara offline dan berapa sering kalian melakukan pertemuan di tempat kalian melakukan Weiterbildung. Tapi aku kasih contoh nih, beberapa sumber yang sudah aku kutip, maka Weiterbildung ini memakan biaya sekitar 2.700 hingga 3.000 euro. Dan kalau teman-teman mengambil Weiterbildung sebagai Stationsleitung atau Wohnbereichsleitung dengan jam Unterricht yang 468, maka teman-teman juga bisa langsung nanti menjadi Pflegedienstleitung tanpa mengambil Weiterbildung tambahan lagi. Nah, gimana teman-teman? Tertarik nggak untuk menjalani pekerjaan sebagai Stationsleitung atau Wohnbereichsleitung? Sekarang aku mau cerita nih, gimana pengalaman aku ketika menjalani peran tersebut. Sebagai seorang pemula, pastinya tugas sebagai Wohnbereichsleitung ataupun Stationsleitung ini adalah batu pinjakan pertama yang bisa kita tempuh kalau ingin berkarir di Jerman. Dan di sini sebetulnya kita bisa sedikit latihan. Karena kita memiliki tanggung jawab, tetapi tanggung jawabnya nggak gede-gede amat, sehingga kita punya kesempatan untuk mempersiapkan diri dan bisa belajar tentang hal-hal yang terkait dengan leadership dan yang terkait dengan manajemen. Selain itu, kita masih punya atasan, yaitu Pflegedienstleitung ataupun Pflegedirektion, jadi seluruh tanggung jawab itu tuh nggak terbebani ke kita sendiri. Hal positif yang bisa aku sampaikan juga pastinya ketika menjadi Wohnbereichsleitung, kita mendapatkan cuan yang lebih. Jadi ini lumayan nih, sedikit tambahan untuk gaji yang kita dapatkan sebagai seorang perawat pelaksana. Terus apa sih yang nggak enaknya? Nah, posisi ini pastinya adalah sebuah sandwich position. Jadi dalam arti kita kejepit di tengah-tengah karena ke atas kita harus harmonis, ke bawah juga kita harus harmonis. Dan biasanya banyak orang yang mengalami kesulitan untuk melakukan peran tersebut, terutama kalau sebelumnya dia adalah tim dari perawat pelaksana dan tiba-tiba dia sekarang sebagai Stationsleitung ataupun Wohnbereichsleitung, dalam arti dia harus menjadi Vorbild ataupun contoh untuk timnya dan dia memiliki tugas tambahan selain dari sebagai perawat pelaksana. Dan pastinya situasi tersebut rentan untuk terjadinya konflik, terutama konflik di dalam tim. Karena bisa kalian bayangkan ya teman-teman, kemarin-kemarin kita adalah friend dalam tim, dalam arti kita bekerja secara sama dan sekarang tiba-tiba kita menjadi atasan dan pastinya kita memiliki tanggung jawab yang berbeda dan pastinya kita juga harus menjadi bagian dari tim Leitung ataupun atasan kita yang memiliki kepentingan yang berbeda dari sebagai perawat pelaksana. Tapi secara keseluruhan aku bisa sampaikan ini adalah sebuah pengalaman yang sangat menarik untuk aku ketika dulu menjadi leader di Jerman, dan ini adalah leader yang pertama ataupun tanggung jawab yang pertama yang aku pegang ketika berkarir di bidang keperawatan di Jerman, dan ternyata aku menyadari aku bisa memegang tanggung jawab ataupun peranan tersebut dengan baik. Buat kalian yang ingin menjadi Wohnbereichsleitung ataupun Stationsleitung, aku mau kasih nih beberapa tips yang bisa kalian aplikasikan di dunia bekerja nanti. Yang pertama, kalian harus jujur. Yang kedua, kalian harus mampu membedakan antara urusan kerja dengan urusan private, termasuk yang berkaitan dengan kontak atau relation dengan kolega-kolega yang lainnya. Yang ketiga, kalian harus disiplin, dalam arti kalian juga harus menjadi contoh untuk tim kalian. Yang keempat, kalian harus terbuka dengan kritik ataupun
perbaikan yang disampaikan oleh tim kalian. Dan yang kelima, kalian siap belajar untuk hal-hal yang terbaru yang terkait dengan quality management atau yang terkait dengan sistem leadership. So, gimana teman-teman? Tertarik untuk menjadi Wohnbereichsleitung ataupun Stationsleitung? Dan aku harap vlog kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan aku penasaran nih, apakah kalian mau kerja sebagai Wohnbereichsleitung atau Stationsleitung? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang sudah watching sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai ketemu di vlog nursing yang berikutnya. Dan aku akan cerita tentang karir yang berikutnya. Bye!